光之女神，痛快，再来！ Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Now Film. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih pada sehat dan juga kuota masih aman ya. Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari sang penerus Tangsan, yaitu Yoho dan Wang Dong'er, dalam Solen 2 episode terbaru, yaitu Solen 2 episode 84. Yang mana pada Solen 2 episode 84 ini menceritakan Yoho bersama sekte Tang yang akhirnya bertarung melawan sekte Iblis Salju. Namun di sini akan terjadi pertarungan hebat yang membuat Yoho sangat kesulitan. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka, dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di sini pun terlihat sekte Tang bersiap karena pertandingan sore ini mereka akan turun bertanding setelah pertandingan Akademi Kekaisaran Xingluo melawan sekte Roh Suci. Namun saat mereka keluar, terlihat mereka bertemu dengan Putri Jiu Jiu yang sudah selesai bertarung. Di sini Putri Jiu Jiu pun memberitahu jika Kekaisaran Xingluo kalah dalam pertarungan individu karena keempat anggota Kekaisaran Xingluo miliknya dikalahkan hanya oleh satu orang dari sekte Roh Suci. Mendengar itu pun Yoho terkejut karena kekuatan sekte Roh Suci yang sangat luar biasa ini. Saat Putri Jiu Jiu akan pergi, dia pun memperingatkan Yoho agar berhati-hati dengan Weina saat sekte Tang melawan sekte Iblis Salju, karena sekte ini terlalu luar biasa. Tak lama setelah itu, di arena pun terdengar pengumuman jika sekarang memasuki pertandingan perempat final turnamen, dan ini juga adalah pertandingan terakhir 8 besar, yaitu sekte Tang melawan sekte Iblis Salju. Di sini terlihat para penonton pun sangat antusias melihat pertandingan ini, sementara Putri Jiu Jiu seperti menyimpan dendam sesuatu. Saat sekte Iblis Salju keluar pun, terlihat para penonton heran karena orang-orang ini memakai pakaian tebal di cuaca panas seperti ini. Sementara Su Tianran penasaran bagaimana kekuatan tim dari Kekaisaran Tianhun ini. Tak lama setelah itu pun, wasit mempersilahkan 2 orang dari masing-masing tim untuk naik ke arena. Yang mana sekte Iblis Salju menurunkan orang bernama Wang Yanfeng, sementara dari sekte Tang, Yoho turun lebih dulu. Di sini terlihat jika Yanfeng ini langsung mengeluarkan roh pelindung tubuhnya, yang mana roh pelindung tubuh ini mampu membuat tangan Yanfeng tersebut membesar beberapa kali lipat. Melihat itu Su Tianran lega karena akhirnya sekte Iblis Salju memperlihatkan siapa mereka sebenarnya, yang mana seperti perkiraan jika sekte Iblis Salju ini adalah sekte tubuh. Melihat itu pun, Jing Hongchen teringat dengan penyerangan sekte tubuh ke Aula Mingde, yang mana Jing Hongchen berjanji akan balas dendam kepada Dupusi atas semua itu. Yoho pun teringat obrolan sekte Tang di kamar jika kekuatan sekte tubuh tak bisa diragukan, yang mana jika berusaha mengalahkan mereka dalam babak eliminasi individu, maka itu sangat tak mungkin. Dan Yoho berpikir untuk menerapkan taktik yang dipakai tim Shrek untuk melawan sekte Iblis Salju ini. Karena selama mereka bisa menang 3 pertandingan dalam babak eliminasi individu, maka sekte Tang bisa langsung mengajak musuh memasuki babak pertarungan tim. Namun mereka yang akan menghadapi sekte tubuh harus mengalahkan 3 orang dari sekte tubuh secara berturut-turut dan memastikan dirinya tak terluka. Yang mana bisa dibayangkan jika untuk mempertahankan kekuatan roh akan sangat sulit pada pertandingan ini. Mendengar itu pun, Yoho berkata bahwa dirinya yang akan melakukan itu. Dan terlihat Dong'er sangat cemas karena sekte tubuh ini setengah baik dan setengah jahat, bahkan kasar dan kejam. Apalagi luka di tubuh Yoho ini juga belum sembuh total. Namun menurut Yoho, jika berada di kursi roda ini juga memiliki keberuntungan baginya. Karena pasti lawan tak akan menduga jika orang disabilitas akan maju lebih dulu. Dan yang kedua, Yoho juga memiliki roh pelindung tubuh. Yang mana karena itu, Yoho lebih memahami tentang roh pelindung tubuh daripada teman-temannya. Dan yang ketiga, meskipun Yoho cacat, namun metode bertarung Yoho sangat beragam. Yang mana Yoho sangat yakin jika dirinya bisa menang setidaknya 1 pertandingan. Dan jika Yoho kehabisan tenaga dalam pertandingan individu, itu juga tak akan mempengaruhi pertarungan tim. Karena dalam tim, tugas Yoho hanyalah sebagai pusat komando saat pertarungan tim. Yang mana selama kekuatan spiritual Yoho penuh, maka dirinya tetap akan berguna. Terlebih lagi, roh pelindung tubuh Yoho sudah bangkit untuk yang kedua kalinya. Yang mana ini akan menjadi kesempatan sempurna bagi Yoho. Di sini terlihat Yoho langsung menggunakan teknik perlindungan Kaisar Es melihat Yanfeng yang mulai menyerang. Dan hal itu pun tentu saja membuat tim Shrek yang menonton terkejut.
Melihat itu pun, terlihat Yan Feng langsung mencoba menyerang Yuhou dalam jarak dekat. Namun terlihat Yuhou hanya menggunakan satu tangannya saja mampu menepis serangan itu. Di sini pun Yan Feng ingin melihat bagaimana tangan satu-satunya Yuhou ini menghadapi kedua tangannya sekaligus. Namun di sini pun Yuhou langsung menggunakan cakar beruang emas gelap yang membuat tangan Yan Feng ini terluka. Melihat itu Putri Jiuju terkejut karena meski hanya di kursi roda, namun Yuhou masih bisa tetap tenang. Di sini pun kapten dari sekte iblis salju ini meminta Yan Feng untuk tak menahan diri. Dan di sini pun Yan Feng langsung mengeluarkan kebangkitan kedua dari roh pelindung tubuhnya. Yang mana sebenarnya Yuhou sangat menantikan Yan Feng menggunakan teknik ini. Karena Yuhou teringat perkataan Tuan Mu'en jika setelah kebangkitan kedua selesai, roh pelindung tubuh akan mengalami perubahan besar. Yang mana tubuh Master Roh itu akan berubah menjadi senjata yang sangat menakutkan. Dan teknik ini pun ditemukan pertama kali oleh pendiri sekte tubuh. Yuhou pun juga teringat saat dirinya bertanya apakah mata rohnya juga bisa bangkit untuk kedua kalinya. Namun Tuan Mu'en berkata jika sekarang hanya sekte tubuh yang menguasai teknik kebangkitan kedua ini, yang mana mereka membagi kebangkitan kedua menjadi 4 level. Dan 4 level itu adalah level besi, perunggu, perak, dan emas. Serta level emas ini sangat jarang ditemui karena konon hanya pemimpin sekte tubuh dan penerusnya saja yang memiliki itu. Dan jika mata roh Yuhou bisa bangkit untuk kedua kalinya, maka setidaknya akan berada di level perunggu. Terlihat Yuhou langsung menggunakan teknik telapak kaisar salju dari Suenu untuk menahan serangan dari Yan Feng ini. Dan terlihat besarnya kekuatan yang tercipta dari tabrakan kedua teknik ini. Di sini Yuhou mengaku jika kebangkitan kedua roh pelindung tubuh sangat hebat karena level perunggu saja sudah sekuat ini. Di sini pun semua orang tampak tercengang melihat Yuhou yang seperti pasrah menahan serangan Yan Feng ini. Namun Yuhou langsung menggunakan teknik salinan roh dengan teknik pertukaran Xuan Ming dari Susansi. Terlihat wasit langsung mengeluarkan perisai tak tertandingi setelah mendengar Yan Feng menyerah. Di sini pun Xiao Xiao heran kenapa Yuhou bisa menggunakan teknik dari Susansi ini. Dan Dong Er memberitahu jika Yuhou mempunyai teknik salinan roh ini dari cincin roh kelimanya yang dia dapat dari serigala perak yang sekarat. Yang mana teknik ini pun mampu membuat Yuhou menyalin dan menggunakan teknik orang lain. Dan Susansi pun memberitahu jika sebelum pertandingan Yuhou memintanya untuk mengeluarkan teknik pergantian Xuan Ming. Terlihat di sini pun sekte Tang menang 1-0 di dalam pertandingan individu pertama ini. Kemudian pun orang kedua dari sekte iblis salju masuk ke arena yang bernama Chen Lu. Dan meski Yan Feng menganggap Yuhou setengah sekte tubuh, tapi Chen Lu ini tak akan menahan diri. Namun Yuhou menjawab jika dirinya sepenuhnya dari sekte Tang dan tak ada hubungannya dengan sekte tubuh. Tak lama setelah itu pun pertarungan kedua ini terjadi dan terlihat jika anggota tubuh Chen Lu yang berubah adalah kakinya. Seketika Dong Er dikejutkan melihat Chen Lu yang menyerang dengan keras. Dan bahkan Xiao Xiao menganggap Chen Lu licik karena dia menargetkan kursi roda Yuhou. Namun Yuhou sudah menduga itu sebelumnya dan langsung mengeluarkan pedang kaisar es tak tertandingi. Namun Chen Lu bisa membaca itu dan langsung mengeluarkan teknik katak naga berkaki 3 untuk menahan serangan pedang Yuhou ini. Di sini pun Chen Lu mengakui jika Yuhou sangat hebat, namun sayangnya Yuhou tak bisa bergerak bebas. Dan Chen Lu pun langsung menggunakan kebangkitan kedua roh pelindung tubuhnya. Di sini pun Yuhou terkejut karena Chen Lu ini memiliki roh pelindung tubuh level perunggu. Dan di sini pun Chen Lu mengeluarkan teknik bayangan kaki perunggu. Namun dengan cepat, Yuhou langsung menggunakan perisai refleksi kehidupan yang diberi oleh Tian Meng untuk menahan itu. Yuhou pun sangat yakin jika semakin besar kekuatan serang lawan, maka akan semakin baik pula hasilnya. Dan Chen Lu terkejut karena semua serangan miliknya mampu dipantulkan kembali oleh Yuhou. Yang mana karena itu pun, Yuhou berhasil mengalahkan 2 orang dari sekte iblis salju di pertandingan individu ini. Kemudian Yuhou pun bertanya apakah Tian Meng baik-baik saja. Dan jelas Tian Meng berkata jika dirinya baik-baik saja, namun perisai refleksi kehidupan tak bisa digunakan lagi hari ini. Kemudian pun orang ketiga yang turun dari sekte iblis salju ini adalah sang kapten yang bernama Long Aotian. Dan terlihat jika awan hitam menyelimuti saat Long Aotian ini maju ke arena. Melihat aura Long Aotian pun, Yuhou merasa jika orang ini pasti orang terkuat dari tim sekte tubuh ini. Yang mana meski Yuhou dalam kondisi puncak, mungkin Yuhou tak akan bisa mengalahkannya. Dan Yuhou tak menyangka jika setelah 2 kekalahan berturut-turut, akhirnya sekte tubuh mengirimkan kapten mereka. Di sini terlihat Yuhou pun memeriksa Long Aotian ini menggunakan mata rohnya. Dan Yuhou baru menyadari jika kekuatan roh dan kekuatan spiritual orang ini menyatu sepenuhnya.
Serta tingkat ini adalah tingkat harmoni manusia dan alam. Yuho teringat perkataan Tuan Mu'en, jika hanya orang yang mencapai tingkat inilah yang kelak bisa mencapai level Super Douluo. Dan Yuho semakin yakin jika orang ini adalah orang terkuat di antara generasi muda sekte tubuh karena dia bisa mencapai harmoni manusia dan alam di usia semuda ini. Di sini pun terlihat Yuho sampai terpental setelah memeriksa Long Aotian ini, yang mana hal itu membuat semua temannya merasa jika Yuho sepertinya dalam posisi tertinggal. Bahkan Bebe mengakui jika inilah pertama kalinya Yuho kalah dalam pertarungan mental melawan musuh seusianya. Bahkan Bebe merasa jika orang dari sekte tubuh ini sangat kuat jauh berada di atasnya. Dan seketika semua orang dikejutkan saat Long Aotian mengeluarkan cincin rohnya karena ternyata dia sudah mempunyai 7 cincin roh. Yuho pun mengakui jika sejak turnamen dimulai, beberapa Master Roh 7 cincin sudah muncul. Tapi mereka bisa mencapai itu dengan bantuan alat pemandu roh, bahkan obat yang menaikkan paksa kekuatan mereka. Sementara Long Aotian ini adalah murni seorang Master Roh 7 cincin sejati. Karena bahkan di Akademi Shrek belum ada siswa seusia Long Aotian yang sudah mencapai 7 cincin. Yang mana karena itu Yuho mengakui jika fondasi sekte tubuh ini benar-benar menakutkan. Di sini pun dengan cepat Yuho langsung menggunakan teknik kejutan jiwanya. Namun terlihat jika Long Aotian ini dengan mudah menahan serangan Yuho tersebut. Di sini Yuho baru menyadari jika roh pelindung Long Aotian ini adalah kulitnya, yang mungkin kebangkitan roh pelindung tubuhnya ini berada di level perak bahkan mungkin emas. Terlihat dengan cepat pun Yuho menggunakan jiwanya untuk melawan serangan dari Long Aotian ini. Dan di sini pun Long Aotian terkejut karena Yuho bisa menggunakan perwujudan kekuatan spiritual. Terlihat Yuho terus menggunakan perwujudan kekuatan spiritualnya ini untuk terus menyerang Long Aotian. Namun Long Aotian pun masih dengan mudah menahan serangan demi serangan dari Yuho tersebut. Dan terlihat hantaman Yuho mampu dihadang dengan keras oleh Long Aotian ini. Bahkan Yuho sampai terluka karena perwujudan kekuatan spiritualnya itu mampu dihancurkan oleh Long Aotian. Bahkan Yuho merasa jika seakan-akan udara juga menjadi musuhnya. Yuho pun juga merasa jika teknik barusan adalah teknik ciptaan Long Aotian sendiri dari harmoni manusia dan alam. Namun di sini Yuho juga mempunyai kartu truf yang belum pernah Yuho tunjukkan pada siapapun. Yang mana teknik ini adalah kombinasi yang lahir dari kerinduan dan cinta Yuho kepada Dewi Kupu-Kupu Cahaya. Seketika semua orang terdiam melihat Yuho memanggil perwujudan Dewi Kupu-Kupu Cahaya ini. Kemudian Yuho memadukan Dewi Kupu-Kupu Cahaya ini dengan mata rohnya yang bernama Surat Raja Neraka. Namun Long Aotian pun langsung menggunakan bentuk kebangkitan keduanya untuk menghadapi serangan Yuho ini. Yang mana hal itu membuat Weina terkejut karena Yuho bisa memaksa Long Aotian menggunakan bentuk kebangkitan keduanya. Yuho pun mengakui jika kebangkitan kedua level perak ini sungguh hebat karena bisa menahan serangan kartu truf Yuho ini. Dan bahkan serangan barusan ini sudah menghabiskan seluruh kekuatan roh yang tersisa pada Yuho. Di sini pun Long Aotian meminta Yuho untuk menyerang lagi. Namun di sini pun Yuho langsung mengakui kekalahannya dan pertandingan ini dimenangkan oleh Long Aotian. Long Aotian pun mengakui jika Yuho ini sangat kuat karena Yuho adalah lawan paling kreatif yang pernah ditemui Long Aotian di generasinya. Serta Long Aotian berharap setelah kebangkitan kedua mata roh Yuho, mereka berdua bisa bertarung lagi. Bebe pun memberitahu jika mereka bertarung 1 lawan 1, maka tak ada satupun yang bisa mengalahkan Long Aotian ini. Kemudian Yuho memberitahu jika sekte Tang hanya bisa bertarung dengan bertahan. Serta teknik Surat Raja Nerakanya tak beracun namun tetap sangat kuat. Yang mana meski Long Aotian berhasil menangkisnya, namun Meridiannya tetap terluka. Dan paling tidak 2 ronde lagi, kondisi Long Aotian akan mulai melemah. Mendengar itu pun, Xiao Xiao berniat maju yang selanjutnya. Dan Xiao Xiao bertekad untuk menguras kekuatan jiwa serta kekuatan fisik Long Aotian sebanyak mungkin. Yang mana dengan begitu, sekte Tang akan bisa membalikkan keadaan pertandingan selanjutnya. Terlihat Xiao Xiao pun langsung menggunakan kualinya untuk menyerang Long Aotian ini. Akan tetapi terlihat jika Long Aotian ini masih terlalu kuat dan dengan mudah menahan serangan demi serangan kuali milik Xiao Xiao. Bahkan Long Aotian ini mampu menggunakan kuali Xiao Xiao ini untuk menahan kuali Xiao Xiao yang lainnya. Kemudian di sini pun Xiao Xiao langsung menggunakan roh pelindung serulingnya untuk melemahkan tubuh Long Aotian tersebut. Dan kemudian Xiao Xiao menggunakan teknik roh kelimanya yang bernama 3 kuali penghancur. Namun lagi-lagi terlihat Long Aotian ini masih mampu menahan serangan itu.
Yang mana Xiao Xiao tak menyangka karena bahkan setelah terkena serangan surat Raja Neraka milik Yi Hou tadi, Long Aotian masih sekuat ini. Di sini terlihat jika Long Aotian terus-terusan menyerang Xiao Xiao. Karena kekuatan roh dan kekuatan spiritual Long Aotian ini sudah menyatu sepenuhnya, yang mana dia bisa bertarung dengan sangat kuat bahkan tanpa menggunakan teknik roh. Melihat itu pun, Bebe meminta Xiao Xiao untuk berhenti dan biarkan Su Shanxi yang melanjutkan. Dan dengan cepat pun, Xiao Xiao langsung menyerah di pertandingan ini. Melihat itu, Zhong Liwu merasa jika Long Aotian ini mungkin peserta terkuat sejak dimulainya kompetisi. Sementara Guru Zhou mengakui jika kekuatan keseluruhan dari sekte Tang jauh lebih kuat dari tim Shrek. Namun Yu Hou mau menyerah saat melawan tim Shrek di babak grup hanya demi tim Shrek bisa melaju ke babak final. 宇浩选择认输的真正用意，确保史莱克顺利的进决赛。在以来最强的选。 Dan pada Solen 2 episode 85, terlihat Su Shanxi lah yang akan bertarung melawan Long Aotian ini dengan pertarungan yang sangat sengit. Hingga pada akhirnya pertarungan tim sekte Tang melawan sekte tubuh ini akan sampai juga. 倒是很想见识见识，都这么难缠吗？乌代的最强者就藏在其中。大家仔细看，我还能打。 Dan itulah guys alur cerita Solen 2 episode 84 ini. Yu Hou yang kita kenal selama ini selalu kuat dan menang, gak nyangka ya bisa kalah dan terpojok melawan sekte tubuh di turnamen ini. Dan bagaimanakah sengitnya pertarungan tim sekte Tang melawan sekte tubuh? Kita tunggu saja dalam Solen 2 episode 85. Akhir kata, selamat malam mingguan dan see you next episode.